Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa sampah plastik di negeri ini kini mencapai sekitar 64 juta ton per tahun. Kabar-kabar telah beredar. Tahukah kamu berapa banyak sampah di Indonesia yang berakhir ke tempat pembuangan sampah akhir? Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Februari tahun 2019, terdapat sedikitnya 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Dan Indonesia juga menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, kami, para generasi muda, harus berperan aktif dalam mengurangi sampah plastik. Karena jika tidak, maka kita lah yang akan menanggung permasalahan kita saat ini. Orang zaman dulu tuh kalau buang sampah, kenapa langsung dibuang ya, nggak dimanfaatin dulu? Iya, kenapa ya? Jadi kita yang harus nanggung akibatnya. Nah, kira-kira begitulah percakapan anak cucu kita nanti. Jika kita sekarang tidak melakukan apa-apa dan hanya menimbun sampah di tempat pembuangan sampah akhir, tidak menutup kemungkinan bahwa tempat penampungan tersebut akan penuh dan melebihi kapasitas. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa hutan akan dialihfungsikan menjadi tempat penampungan sampah. Oleh karena itu sama dengan merusak habitat sang hewan-hewan yang ada di sana. Sekarang masih banyak juga orang-orang yang membuang sampah ke laut, dan secara tidak sadarkan itu juga merusak ekosistem di laut. Nah, untuk tidak memperparah keadaan, sekarang aku punya beberapa tips untuk mengelola lingkungan sebagai upaya mengurangi sampah plastik, yaitu dengan mengubah lifestyle kita. Yang pertama, membawa botol yang dapat digunakan berulang kali. Jadi udah gak zaman lagi nih pakai botol minum yang dipakai sekali langsung buang. Yang kedua, pakai tas belanja yang dapat dipakai berulang kali dan tentunya ramah lingkungan juga. Stop pakai plastik belanja ya guys. Terus yang ketiga, mendaur ulang sampah plastik itu sendiri. Nah, aku bakal tunjukin nih ke kalian gimana cara aku mendaur ulang sampah plastik itu sendiri. Sekarang aku bakal tunjukin kalian gimana cara membuat ecobrick. Nah, jadi teman-teman, yang kita butuhin buat bikin ecobrick adalah botol plastik dan juga sampah plastik yang sudah bersih dan sudah kita potong-potong. Nah, caranya yaitu kita masukkan sampah plastik yang sudah kita potong-potong tadi ke dalam botol plastik ini. Nah, setelah botolnya terisi, sekarang tinggal kita padetin. Nah, untuk padetinnya kalian bisa pakai tongkat apapun yang ada di rumah kalian ya. Nah, kebetulan yang punya aku sampahnya masih sedikit nih guys. Nah, kita bisa sama-sama ya sambil berjalan aja nanti ini di kemudian hari. Ini kita tutup, dan kalau misalnya nanti ada sampah plastik tinggal dimasukin lagi ke sini. Biasanya buat ecobrick ini pakai botolnya yang 1,5 liter. Kemudian kalau misalnya sudah penuh beratnya sekitar 700 gram. Nah, kebetulan ini aku pakainya yang kecil karena adanya yang kecil, jadi kira-kira paling sekitar 300 sampai 400 gram. Nah, dengan 3 cara tadi kita udah sama-sama berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik di Indonesia. Yuk mulai dari diri kita sendiri, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini semua